Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi radikalisme dan moderasi beragama. Ini tema yang menarik dan sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali umat Islam terjebak dalam sikap-sikap radikal. Sebetulnya dalam semua agama itu juga muncul beberapa orang yang berperilaku radikal. Ya, nanti apa yang menyebabkan umat beragama itu berperilaku radikal? Dan moderasi agama sebagai bentuk bagaimana memahami Islam secara moderat. Ini antitesis daripada radikalisme. Dalam surat Al-Baqarah Allah sudah berfirman yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi memang perbedaan agama, ras, suku, dan seterusnya itu bagian dari sunnatullah. Bagian dari sunnatullah. Sehingga Allah menyampaikan kepada semua umat manusia agar berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian apa yang dimaksud dengan radikalisme? Saya di sini nanti banyak mengutip dari pendapat Yusuf Qaradawi ya. Bahwasanya radikalisme itu dalam beragama itu disebut dengan at-tatarruf ad-dini, yaitu tindakan yang berada di ujung atau jauh dari pertengahan. Sikap ini berlawan dengan sikap moderat atau wasatiyah yang diajarkan oleh Islam. Radikalisme ada beberapa istilah ya. Ada misalnya ghulu. Ghulu itu berlebihan dalam beragama. Jadi berlebihan dalam misalnya sesuatu yang sunnah. Sehingga seakan-akan sunnah itu dianggap sebuah wajib. Sehingga itu juga disebut dengan berlebihan. At-tanatuk, melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian tasdid, bersikap keras atau mempersulit diri dalam beragama. Jadi ini beberapa istilah tentang radikalisme yang itu intinya pengamalan sebuah agama yang berlebihan, melampaui batas dan keras. Misalnya sesuatu itu sunnah, tapi dianggap sebagai suatu kewajiban. Sehingga ketika orang melihat pengamalan orang beragama orang tersebut, itu seakan-akan agama Islam itu sangat sulit. Ya, sangat melampaui batas dan keras. Misalnya ada zaman Nabi itu ada sahabat yang karena ingin meniru Nabi Muhammad SAW, dia tidak ingin menikah. Misalnya begitu, karena ingin hidupnya hanya untuk beribadah. Ada juga yang ingin berpuasa terus-menerus dan seterusnya, sehingga Nabi melarangnya. Karena Nabi sendiri juga memiliki istri dan juga sering bercanda, kemudian bekerja, kemudian ya seperti hidup manusia biasa. Sehingga banyak sekali memang sosok Nabi itu digambarkan sebagai manusia biasa. Agar memang mudah agar diikuti, diteladani oleh umatnya. Radikalisme dalam bahasa Arab namanya syiddah al-tanato, keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Jadi seakan-akan kelompoknya sendiri, pendapatnya sendiri, mazhabnya sendiri, ataupun komunitasnya sendiri dianggap yang paling benar. Sehingga di luarnya itu kafir, sesat, dan seterusnya itu. Pada masa kekhalifahan Islam radikal diwakili Khawarij. Jadi ya dulu zaman awal Islam itu ya ada model-model Islam radikal ini dalam memahami Islam sangat keras, yaitu dua gelar Khawarij. Islam harmonis dapat dibuktikan pada peristiwa Fathu Makkah dengan slogan Yaumul Marhamah.
Sedangkan Islam yang rahmatan lil alamin ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Fathul Mekah, jadi penaklukan kota Mekah, di mana beliau menyampaikan penaklukan kota, penguasaan kota Mekah tanpa peperangan. Ini luar biasa ya. Maka di saat itu Nabi menyampaikan hadza al yaum yaumul marhamah. Jadi ini adalah hari kasih sayang. Sehingga ketika penaklukan tidak ada penumpahan darah, tidak ada peperangan, sehingga masyarakat Mekah saat itu menerima kedatangan Nabi dan para sahabat dengan cara damai. Ini luar biasa, penaklukan suatu daerah tanpa peperangan. Indikasi radikalisme dalam Islam menurut Yusuf Qaradawi adalah satu fanatik kepada pendapat tanpa menghargai pendapat lain. Jadi orang fanatik dalam satu pendapat itu juga bagian dari radikalisme, karena sebetulnya sesuatu dalam tradisi Islam atau hukum Islam itu sudah hal biasa itu kalau terjadi perbedaan pendapat. Lah fanatik pada satu pendapat khususnya dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih dulu kita sudah jelaskan apa itu fikih dan syariah. Maka sebetulnya juga bagian dari radikalisme ya, tanpa menghargai pendapat lain. Misalnya ada perbedaan pendapat satu hal, satu mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh dan seterusnya. Tapi dia hanya memegangi pendapatnya sendiri. Mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Nah, ini seakan-akan nanti mempersulit umat Islam. Sesuatu yang sunnah dianggap sebagai bentuk kewajiban. Misalnya sholat tahajud itu adalah sesuatu yang sunnah. Dan menganggap itu sebagai bentuk kewajiban. Sehingga seakan-akan kalau tidak sholat tahajud itu dia dosa besar, misalnya begitu. Nah, ini mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, atau mewajibkan diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi memerintahkan orang lain yang itu sifat sunnah, yang itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap keras tidak pada tempatnya. Jadi kadang memaksa orang lain harus sama dengan pendapatnya. Sikap keras dan kasar, jadi menampakkan beragama dengan cara kasar. Ketika menyampaikan dakwah seakan-akan Islam itu hanya membahas tentang surga dan neraka. Jadi lebih didahulukan kasarnya, kerasnya, sehingga orang-orang itu akan semakin takut ketika mau beragama Islam, ketika ingin mendekati Islam, berburuk sangka kepada orang lain. Dan yang terakhir ini adalah yang paling berat, yaitu mengkafirkan orang lain. Salah satu ciri khas Khawarij itu adalah memudah mengkafirkan orang lain. Padahal Allah tidak membolehkan itu. Nah, di sini takfiri ya. Jadi paham takfiri itu adalah paham yang mudah mengkafirkan orang lain. Dalam teologi Asy'ariyah, Syekh Al-Asy'ari itu pernah mengatakan bahwasanya selama orang itu masih beribadah menghadap kiblat, ya, atau ahlul kiblah, itu tidak boleh kita mengkafirkan. Ya, selama orang itu masih sholat menghadap kiblat atau ahlul kiblat, masih bersahadat, itu kita tidak boleh untuk mengkafirkan orang itu. Ini bagian bentuk moderasi teologi Asy'ariyah yang atau dikenal dengan Sunni yang dianut oleh banyak umat Islam di Indonesia. Apa yang menyebabkan paham atau perilaku radikalisme itu? Satu, lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama. Jadi memang mayoritas radikalisme itu dianut oleh orang-orang yang agamanya itu minim, kurang, atau dia hanya memahami satu hal saja. Misalnya dia memahami konteks tentang jihad ini nanti hubungannya dengan memahami nas secara tekstual ya.
Sama, ya, memahami nas secara tekstual. Memahami Al-Quran atau hadis itu hanya bunyi teksnya saja, tidak mau melihat asbabul nuzulnya, mengapa Al-Quran itu, ayat itu diturunkan, konteksnya Nabi itu seperti apa, atau asbabul wurud, mengapa hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini penting untuk memahami hadis secara kontekstual. Ini sangat misalnya banyak kasus bagaimana para jihadis, ya, orang yang berjihad itu kadang salah dalam memahami konsep jihad itu. Sehingga seakan-akan jihad itu bebas dilakukan dengan melakukan bom bunuh diri di gereja-gereja ataupun pembunuhan pada orang-orang yang tidak sama dengan komunitasnya. Yang sebetulnya banyak sekali, ya, konsep-konsep Islam yang dipahami oleh orang-orang radikal itu dengan salah. Karena ini akibat dari pengetahuan agama yang minim, yang lemah. Sehingga mereka mudah sekali terjebak dalam tindakan-tindakan radikalisme yang dianggap itu perbuatan yang benar, ya. Padahal itu adalah salah. Kemudian berlebihan dalam mengharamkan dan memperdebatkan persoalan literal sehingga mengesampingkan persoalan besar. Jadi memang empat hal ini, ya, sebetulnya banyak sekali, ya, faktor-faktor yang lain. Mungkin faktor-faktor kondisi politik negara atau faktor bagaimana mereka, komunitas mereka tidak mendapatkan akses yang baik dalam ekonomi, sosial, dan politik, dan banyak sekali, ya. Tapi kalau dalam konteks paham agama, memang yang paling utama itu adalah lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama dan memahami agama secara tekstual itu banyak menyebabkan tindakan atau perbuatan ataupun paham radikal. Menurut Nadir Hussein itu ada 3 kelompok radikalisme khususnya di dimanapun, ya. Misalnya yang pertama itu kelompok takfiri. Nah, kelompok takfiri ini adalah kelompok yang tadi mudah mengkafirkan di luar kelompoknya. Berbeda pandangan sedikit saja langsung kita dikafirkan. Nah, di sini disebut radikal dalam keyakinan. Seakan-akan keyakinannya itu yang paling benar. Seakan-akan apa yang dipahami dari agama itu yang paling benar, sehingga ketika ada orang lain berbeda itu langsung dianggap kafir. Maka di sini merupakan kaum takfiri, ya. Yang kedua kaum jihadis ini yang mudah membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Ini radikal dalam tindakan. Ini biasanya banyak terjadi, misalnya melakukan bom bunuh diri, kemudian melakukan bom terhadap orang-orang yang berbeda dengannya, dan seterusnya itu. Dan ini banyak, memang tidak harus di dalam agama Islam. Jadi banyak agama-agama lain juga banyak melakukan radikal dalam tindakan ini. Jadi ketika kelompok mereka itu berbeda dan dianggap itu sesat, kemudian dilakukanlah pembunuhan-pembunuhan itu. Yang ketiga adalah kelompok yang tidak mengganti ideologi negara dengan menegakkan negara Islam atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Jadi radikal dalam politik, ya. Ini contohnya adalah Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia ada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ini namanya radikal dalam politik. Jadi mereka ingin mengganti ideologi negara yang dianggap sesat, ya, dianggap tidak benar, sehingga diganti ideologi khilafah, ya. Khilafah di sini adalah sistem pemerintahan. Padahal dalam Islam memang tidak ada anjuran atau perintah untuk mendirikan khilafah, ya. Kalau kita lihat sendiri dalam sejarah Islam memang ada dalam konteks Khulafaur Rasyidin, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu pemilihan mereka berbeda-beda, ya. Abu Bakar itu ditunjuk, Umar itu karena wasiat Abu Bakar, dan seterusnya. Bahkan setelah pasca Khulafaur Rasyidin itu lebih cenderung khilafah itu diwariskan seperti dinasti itu, ya, monarki, ya, diwariskan dari anaknya, bapaknya,
bapaknya ke anaknya, ke adiknya dan seterusnya itu. Jadi padahal dalam sistem dalam Khulafaur Rasyidun tidak ada pewarisan kepemimpinan seperti itu. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan iyyakum wal ghulu fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Jauhlah sikap berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya orang sebelum kamu hancur karena sikap berlebihan dalam beragama. Jadi sikap berlebihan dalam agama itu artinya ketika kita dalam memahami agama yang itu sebetulnya itu banyak pilihan-pilihan tapi dianggap agama itu kaku, sulit, tekstual, normatif dan seterusnya itu ya. Sehingga seakan-akan beragama itu sulit, beragama itu susah, ya kan? Maka ini bagian dari berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Misalnya kalau dalam konteks dulu zaman Nabi ya ada sahabat yang karena ingin fokus beragama dia tidak ingin menikah, padahal menikah itu bagian dari sunnah Rasul. Ingin berpuasa terus menerus, padahal Nabi itu kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Jadi itu bentuk dari berlebihan ya. Sesuatu yang sunnah dianggap sesuatu yang kewajiban. Sehingga kalau meninggalkan sunnah itu seakan-akan berdosa. Itu juga bagian dari berlebihan. Atau mewajibkan sesuatu yang sunnah. Baik, kemudian bagaimana kita cara menanggulangi radikalisme itu? Maka dengan cara ya bagaimana kita mengajarkan Islam moderat. Salah satu dalam bukunya ini, buku apa namanya, Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan, ini Habib Ali Jufri mengatakan bahwasanya ideologi harus dilawan dengan ideologi. Ideologi radikal maka harus dilawan dengan ideologi Islam moderat atau wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Islam wasatiyah itu pada hakikatnya semua agama mengajarkan ya kerukunan, kedamaian, kasih sayang, dan mendorong kerjasama antar umat manusia dalam tugas-tugas sosial. Bahkan dalam surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi dan seluruhnya. Tentulah semua orang di bumi seluruhnya. Jadi jika Tuhanmu menghendaki, jika Allah itu sudah menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Jadi semua Allah juga bisa membuat orang seluruh di dunia ini adalah beriman. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tapi buktinya, faktanya, fenomenanya adalah tidak. Karena manusia, faktanya ada banyak agama, banyak suku, ras, dan seterusnya. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang fasik, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang itu bagian dari sunatullah, manusia itu diberikan kebebasan memilih. Menurut Quraisy namanya amar tasri. Ya. Amar tasri itu adalah perintah menjalankan syariat, tetapi diberikan pilihan. Mau beriman atau kafir. Mau menjalankan atau tidak. Ini yang diperintah adalah yang mendapatkan amar tasri ini adalah jin dan malaikat. Jin dan manusia. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh saya tidak menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Ini untuk mengingatkan karena memang jin dan manusia itu diberikan pilihan untuk beriman atau tidak. Ini yang pertama ini bahwa perbedaan agama, adanya banyak agama itu memang bagian dari sunatullah. Maka dan Tuhan pun tidak memaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Jadi sangat sebetulnya Islam itu agama yang sangat toleran dengan perbedaan keyakinan itu. Tadi sudah sampaikan bagaimana surat Al-Baqarah ayat 148 itu bahwa setiap umat manusia itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sehingga Allah dengan banyaknya agama, keyakinan, ras dan seterusnya itu kita diminta untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian ada juga sebuah riwayat mengatakan ahabud dini ilallahi hanifatul samhah. Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang.
Al-hanifiyah samhah. Jadi toleran dan lapang, ya, lapang dada menerima perbedaan itu. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama menurut Yusuf Qaradawi adalah Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam konsep ibadah, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sama maupun dalam undang-undang. Jadi Islam itu sebetulnya agama yang moderat, ya, moderat, tengah-tengah, ya, tidak radikal dan tidak juga fundamental. Ya. Dalam hal apapun, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia maupun dalam undang-undang. Dalam surat dasar hukumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143 bahwa umat Islam disebut sebagai umat pertengahan, umatan wasaton. Khairul umuri awsatuha, ya. Ada dua riwayat bahwasanya sebaik-baik urusan itu di tengah-tengah. Dalam Al-Qur'an umatan wasaton, umat yang pertengahan, yang memiliki sikap, pikiran dan perilaku moderasi, adil dan proporsional. Mukhlis M. Hanafi dalam Toto Soeharto mengatakan moderat itu sebagai metode berpikir, berinteraksi, berperilaku secara seimbang dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian menurut Abu El-Fadil dalam Wahyudi, dasar moderasi beragama dalam Al-Quran menganjurkan umat Islam menjadi moderat. Dalam sunnah, Nabi Muhammad digambarkan sebagai tipikal moderat. Misalnya saat dihadapkan dua pilihan yang ekstrim, beliau selalu memilih jalan tengah. Paling mudah selama tidak melanggar syariat. Ya. Jadi ketika Nabi itu dihadapkan dua pilihan, itu beliau lebih memilih yang mudah selama tidak melanggar syariat. Maka banyak sekali ya dalam pengamalan agama itu adanya rukhsah, ya, rukhsah. Rukhsah itu ya sebetulnya rukhsah itu bagian dari memberikan kelonggaran, ya, kemudian bagi umat Islam dalam menjalankan agamanya. Misalnya kita dalam perjalanan, kita boleh melakukan jamaah maupun qashar, kita boleh tidak menjalankan mengganti puasa dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk agar Islam itu tidak menyulitkan. Misalnya kalau kita sholat kondisi sakit, ya, tidak bisa berdiri, ya bisa duduk, tidak bisa duduk, ya berbaring, tidak bisa berbaring, tidak bisa menggerakkan tubuh, ya bisa dengan apa namanya isyarat dan seterusnya. Sehingga Islam itu sebetulnya sangat mudah sekali, ya, karena Allah memberikan toleransi-toleransi atau rusoh-rusoh dalam beragama itu. Kemudian moderat, bersikap dan toleran. Bersikap toleran. Para pemeluk Islam moderat, bersikap toleran terhadap pendapat yang berbeda dengannya, mencegah kekerasan, memprioritaskan berpikir dan berdialog dalam strategi. Jadi orang moderat itu suka dengan dialog. Tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengkafirkan. Jika ada hal berbeda, ya bagaimana didialogkan. Sehingga dan saling menghargai perbedaan-perbedaan itu. Kemudian Islam rahmatan lil alamin, ya. Salah satu bentuk moderasi beragama bagaimana kita juga mengenalkan konsep Islam rahmatan lil alamin, dan ini nanti ada materi terakhir dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Islam moderat mengkampanyekan dimensi kelenturan, kesantunan, keadaban Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus menjadi paradigma yang mengangkat di tengah masyarakat. Jadi Islam moderat itu selalu mengkampanyekan model model Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana? Islam yang selalu membawa rahmat bagi seluruh makhluk. Nah, di sini nanti akan lebih jelas kita akan bahas di pertemuan terakhir. Apa sih Islam rahmatan lil alamin itu? Tapi intinya Islam moderat itu selalu ini mengkampanyekan bentuk pengamalan Islam rahmatan lil alamin yang lentur, santun dan mendahulukan kemanusiaan. Kalau menurut Habib Ali Jufri, ya, mendahulukan kemanusiaan sebelum keberagaman. Jadi al-insaniyah qabla tadayun. Tadi sudah disampaikan surat Yunus 99 tadi, walau syaa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tuhrikun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini bentuk bagaimana sebetulnya banyaknya agama itu juga bagian dari sunnatullah. Dan itu jika Allah mengendaki semua bisa juga semua beriman, tapi ternyata faktanya kan tidak. Sehingga apakah kamu mau memaksa mereka untuk beriman? Jadi wilayah kita hanya diperintahkan untuk berdakwah, ya,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi kita diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan mau'idah, dengan ya kita buktikan bahwa Islam itu damai, Islam itu lembut, Islam itu menyenangkan, mendamaikan, mudah, tidak menyulitkan. Itu bentuk bagaimana kita mencoba mengajarkan Islam sehingga mereka tertarik itu karena akhlak, bukan karena ketakutan-ketakutan. Di sini ada beberapa kategori non Muslim ya, saya kira tidak perlu saya bahas pada tema ini. Kita juga perlu berpikir adil ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka itu penting ya. Kalau kita punya pendapat, biasa dalam hukum Islam itu banyak sekali perbedaan pendapat ya. Maka ketika kita mengajarkan Islam itu perlu juga menampilkan banyak sekali pendapat-pendapat itu. Sehingga orang lain itu bisa mempunyai pilihan-pilihan pendapat ya. Tidak satu pendapat bahwa pendapat ini yang paling benar. Ya. Misalnya contohnya tentang pendapat bolehkah kita memilih pemimpin non muslim misalnya begitu. Ada dua pendapat, satu pendapat yang tidak membolehkan, pendapat yang kedua membolehkan asal. Nah, di sini ada apa namanya? Syaratnya, ilatnya yaitu selama non muslim itu berlaku buruk kepada umat Islam, tidak mengusir umat Islam, itu ada dalam surat Mumtahanah ayat 8 sampai 9 itu. Seperti Rasid Ridho itu membolehkan karena itu. Selama non muslim itu tidak berlaku kasar, tidak mengusir umat Islam dan seterusnya, itu kita boleh memilih pemimpin non muslim. Sehingga ada dua pendapat itu. Sehingga ketika orang mempunyah banyak pemahaman tentang agama, dia akan lebih itu tadi ada suasana apa namanya? Ada ruang-ruang untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai umat Islam itu, masyarakat itu diajarkan hanya satu pendapat yang benar. Dalam Islam sendiri juga banyak madhab ya, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan seterusnya itu kan. Jadi tugas para dai, ustadz, kiai dan seterusnya itu berperilaku adil, berperilaku adil. Dan sampaikan perbedaan pendapat itu sehingga masyarakat punya peluang-peluang atau alternatif pilihan-pilihan itu sehingga mereka tidak punya keyakinan bahwa pendapat ini yang paling benar. Ini bahaya sehingga sebetulnya tindakan-tindakan radikalisme itu dari itu sempitnya paham dalam memahami agama itu. Nabi melarang balas dendam saat dia membangun suaka damainya di Madinah pada abad 7 dan justru menegakkan supremasi hukum. Jadi Nabi tidak ada dendam ya, tidak punya dendam. Kemudian dia tidak pernah membunuh siapapun. Baru setelah perintah Allah turun untuk membela suaka damainya setelah mendapat serangan dari orang kafir Mekah, dia akhirnya mengangkat senjata untuk membela diri defensif. Jadi peperangan dalam Islam itu sebetulnya bukan Nabi menyerang, tapi lebih banyak tapi jadi peperangan dalam yang dilakukan oleh Nabi itu sebetulnya peperangan yang diawali karena beliau diserang dulu. Diserang. Sehingga untuk membela diri, defensif. Ya. Untuk membela diri, Nabi menghadapi serangan-serangan musuh itu. Dan banyak sekali ya etika perang Nabi itu. Nabi melarang membunuh orang tua, membunuh perempuan, anak kecil, melarang merusak pohon, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah dan seterusnya itu. Karen Armstrong itu mengatakan agama adalah ruang sakral dan urusan pribadi. Kebebasan agama berarti seorang bisa mempraktikkan keimanannya berdasarkan kehendak bebas secara terbuka atau pribadi, bebas dari tekanan dan bebas dari kekerasan. Jadi karena agama itu ruang sakral, maka kita berilah kebebasan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal beragama ya. Jadi saling menghargai, menghormati. Bahkan membunuh atas nama agama atau Tuhan pada dasarnya salah secara moral dan tidak diizinkan Tuhan manapun ya. Tadi bahwasanya membunuh itu atas nama tanpa dasar yang benar, misalnya dalam kondisi perang tadi, itu tidak boleh. Tiba-tiba kok membom tempat ibadah kok melakukan bom bunuh diri,
ke orang-orang yang berbeda keyakinan. Itu tidak boleh, tidak ada aturannya seperti itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi perang. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, agar tercipta sebuah toleran beragama, maka di sini penting ya, ada hormati instrumen-instrumen semua agama, baik itu berupa bangunan yang menaungi penganut agama, ayat-ayat suci atau kitab suci yang dianggap wahyu dan bersifat kenabian. Kadang perilaku radikal itu karena juga dimulai dari sikap-sikap orang atau agama lain dalam ketika melecehkan ya instrumen-instrumen beragama itu. Maka agar tidak terjadi sikap-sikap radikal, maka antar umat beragama harus saling menghormati. Saling menghormati kitab sucinya, tidak boleh melecehkan para nabinya, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadahnya. Karena kadang perilaku itu juga akan menimbulkan dampak dari tindakan-tindakan radikalisme dari kelompok lain. Maka agar tercipta kedamaian, toleran, dan moderasi beragama, maka kita harus menghormati instrumen-instrumen semua agama. Bahkan Allah sendiri kan melarang kita untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena dengan kita menghina Tuhan-Tuhan mereka, mereka juga akan menghina Tuhan kita. Sehingga karena perilaku menghina kita itu, Tuhan kita jadi dihina. Menghina nabi-nabi mereka. Dan seterusnya itu. Kemudian terakhir refleksi, silakan Anda merefleksikan bagaimana cara mengubah image agama sebagai pendorong tindakan radikal. Padahal agama itu adalah sebetulnya toleran, damai mendamaikan, sangat menghargai perbedaan pendapat, Islam rahmatan lil alamin, membawa rahmat. Kok menjadi agama sebagai pendorong tindakan radikal? Kenapa kok bisa begitu ya? Sekarang Anda refleksikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.